Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami hormati, pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah membaca apa yang ditulis oleh Dr. Charles Rangkuti, yaitu Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut pada pertemuan beliau yang kedua, membahas yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang bermakna segala puji hanya bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Charles menjelaskan bahwa pada ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kedua sifat tersebut merupakan sifat yang terpuji, maka sangat wajar jika pada ayat ini pemilik sifat terpuji tersebut dipuji. Ustadz Charles membagi pembahasannya kepada 4 bagian, yaitu pertama menjelaskan segala puji, kemudian akan dijelaskan bagi Allah, kemudian apa yang dimaksud dengan pemelihara, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan seluruh alam. Huruf alif dan lam yang terdapat pada awal kata hamdu dinamai oleh para pakar tafsir dengan istilah al-istighraq, yang maknanya adalah mencakup segala sesuatu. Itulah sebabnya mengapa kata alhamdu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kalimat segala puji, yaitu untuk menjelaskan ketercakupan makna dari huruf alif dan lam tersebut, jelas Charles Rangkuti. Kedua kata tersebut tulisnya, yakni kata hamdu dan kata syukur, boleh diucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik ketika seseorang merasa mendapat nikmat maupun ketika seseorang merasa tidak mendapat nikmat. Karena sekalipun manusia merasa bahwa ia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ia sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Hal ini demikian, kata Charles, karena tidak ada satupun di alam raya ini yang lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian sangat wajar jika manusia mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah, yakni segala puji hanya bagi Allah dan terima kasih kepada Allah. Charles menulis selanjutnya, sebagian pakar tafsir memahami kata alhamdulillah pada ayat ini sebagai perintah kepada manusia untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga menyatakan bahwa perintah memuji Allah dalam ayat tersebut sangat tegas karena ditampilkan dalam bentuk kalimat berita dan bukan dalam bentuk kalimat perintah. Hal ini mereka pahami demikian karena kalimat perintah dalam Al-Quran, kata mereka, lebih rendah kualitas perintahnya jika dibandingkan dengan kalimat berita. Alasannya, kalau perintah ditampilkan dalam bentuk kalimat perintah bisa jadi telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan bisa juga belum. Sedangkan kalau perintah ditampilkan dalam bentuk kalimat berita, maka diduga keras bahwa perbuatan yang diperintahkan telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, jelas Charles Rangkuti. Selanjutnya dijelaskan pengertian bagi Allah. Charles menulis tentang bagi Allah ini, segala bentuk puji hanya memang wajar disandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala yang ada di alam raya ini adalah ciptaannya. Tidak ada satu benda pun di alam raya ini merupakan ciptaan manusia. Itu kata Charles Rangkuti. Namun
Bukan berarti bahwa manusia dilarang memuji manusia yang lain. Manusia boleh memuji manusia lain atau manusia boleh saling memuji. Tetapi manusia yang memuji dan dipuji harus sadar bahwa mereka pada hakikatnya bukanlah makhluk yang sempurna, karena mereka hanya ciptaan dan sudah barang tentu pencipta lebih sempurna daripada yang dicipta. Kemudian kita beralih, kita baca yang ditulis oleh Charles Rangkuti secara singkat tentang pemelihara. Ada pakar tafsir menurut Charles yang mengatakan bahwa kata Rabb itu adalah kata yang tidak terambil dari akar kata tertentu. Ada juga pakar tafsir yang mengatakan bahwa kata Rabb terambil dari akar kata tertentu. Kata Rabb pada kalimat ini masih kata para pakar tafsir memiliki makna yang bermacam-macam. Kata ini bisa bermakna pemelihara, pendidik, pengasuh, dan penumbuh. Agaknya 4 arti itu juga yang menjadi sebab mengapa kata tersebut diterjemahkan dengan kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Ini demikian karena umat manusia percaya bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat yang baik, maha baik, atau bahkan kebaikan itu sendiri. Sampai di sini sangat wajar untuk ditanyakan, kalaulah Tuhan itu maha baik dengan segala keistimewaan yang ada pada dirinya, lantas mengapa ia menimpakan ketidaksenangan kepada umat manusia? Bukankah Tuhan menimpakan kemiskinan, penyakit, peperangan, penipuan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan manusia? Selanjutnya, Dr. Charles Rangkuti menulis tentang pemahaman arti dari seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Para teolog mengatakan bahwa alam adalah segala sesuatu selain Allah. Kemudian mereka yang mendalami astronomi mengatakan bahwa alam adalah susunan dari beribu-ribu galaksi atau gugusan bermiliar-miliar bintang. Sementara yang mendalami bahasa dari ilmu bahasa mengatakan bahwa kata alamin terambil dari akar kata yang sama dengan kata ilmu. Kata ilmu secara bahasa adalah sesuatu yang jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa alamin ini dengan tanda atau alamat. Ada juga yang mengatakan bahwa alamin ini adalah tanda, artinya tanda tentang adanya wujud Tuhan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa alam ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bisa diraba oleh tangan, dilihat oleh mata, dan didengar oleh telinga. Bahkan kalau manusia mau berpikir dan merenung tentang penulis menjelaskan bahwa alam ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bisa diraba oleh tangan, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Bahkan kalau manusia mau berpikir dan merenung dengan tekun, manusia akan menemukan hakikat yang mengejutkan bahwa sebenarnya mereka lebih sering hidup di alam yang tidak terlihat daripada alam yang terlihat. Bukankah ketika manusia berada di rumah, pikiran mereka terus menerawang ke alam metafisika yang tidak terlihat? Bukankah jangkauan pikiran manusia berjuta-juta kali lipat luasnya jika dibandingkan dengan rumah yang sedang ia tempati? Bukankah rumah yang ada di alam pikiran manusia sesuatu yang tidak nampak akan tetapi jauh lebih luas?
Itu juga sebabnya menurut Charles, mengapa banyak filsuf yang mengatakan bahwa sebenarnya umat manusia lebih banyak hidup di alam metafisika daripada di alam fisika. Namun hal-hal mistik itu sangat sulit dijangkau oleh mereka yang terjebak dengan rutinitas dunia. Karena semakin tebal alam fisik yang menyelimuti panca indera manusia, maka akan semakin terdinding Tuhan yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Mari kita merenung sejenak dengan menghilangkan hiruk pikuk dunia, ajak Charles Langkuti. Perlahan namun pasti kita akan mendengar seruan dari alam yang tidak terlihat itu. Siapakah yang menyeru itu? Dialah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, yang selalu mendidik manusia baik dengan cara yang kita sukai maupun dengan cara yang tidak kita sukai. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kita baca dari buku Tafsir Haraki karya Dr. Charles Langkuti pada pertemuan kedua ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan ketiga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.